ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan LAN, jumpa lagi bersama saya Hari di obrolan Amira Series ke seri 13. Sekarang saya bersama Ibu Vivin Indrayani. Selamat siang Pak Hari. Siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak. perasaan Ibu? Lega Bapak. Lega hari ya. Ini. Lumayan lega. Oke, baik. Ibu Vivin ini adalah salah satu peserta terbaik dari PKA Angkatan 3 tahun 2024. Nanti akan menceritakan sedikit banyak tentang bagaimana perjalanan beliau dalam melaksanakan aksi perubahannya. Baik, Ibu Vivin, mohon izin. Apa yang dibuat Ibu Vivin nih sehingga bisa sampai di titik yang paling top nih di PKA Angkatan 3 tahun 2024. Silakan Ibu. Baik Pak, yang kami buat inovasi yang ada adalah namanya sekejap Pak. Sekejap. Sekejap itu kalau dipanjangkan adalah evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan. Sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang baru, itu sudah lama sebenarnya, tetapi kami berawalnya dari mimpi. Dari kami tuh pengennya kelembagaan sama anjap itu bukan sesuatu yang memberatkan. Saat kita harus berbuat yang lebih baik untuk masyarakat, tetapi kita masih harus diberatkan dengan administrasi yang harus kita susun segala apanya. Sehingga kemudian kami membuat sekejap, berharap nama sekejap itu dengan sekejap juga kami mengerjakan administrasi itu Pak. Gitu. Administrasi apa yang dilakukan nih Bu, kalau boleh tahu nih Bu, izin. Ya Pak, jadi administrasinya adalah salah satunya data-data kelembagaan. Memang dasarnya adalah PP 18 ya tahun, saya lupa, PP 18 2016. 2016 ya. PP 18 2016 itu kan sebagai dasar pembentukan urusan ya, urusan pemerintah daerah. Jadi begitu saya menjadi kepala bagian organisasi, kami ada berproses tentang persetujuan perubahan ketiga Perda Perangkat Daerah kami Pak. Tetapi begitu diminta oleh pihak provinsi terhadap data itu kami tidak punya. Saya tidak tahu kejadian masa lalu seperti apa di tahun 2016 data-data itu di mana. Begitu saya di 2023 mencari data itu tidak ada. Jadi itu yang harus kami susun ulang seperti itu, meminta data dari ini. Nah dari situ juga kami proses pembelajaran, kami juga proses edukasi bahwa pembentukan perangkat daerah itu tidak semuanya mau dengan tipe yang paling besar, tipe maksimal semua. Kalau di Kutai Kartanegara awalnya seperti itu Pak. Jadi begitu kita mempelajari terhadap faktor teknis sama faktor umum, kita ini tahu ternyata tidak semua perangkat daerah itu harus dibentuk dengan tipe A seperti itu. Jadi dari data-data yang ada itu kita bisa hitung berapa sih tipologi yang ada atau scoring yang ada untuk menentukan itu. Dari perjalanan Ibu buat aksi perubahan nih, siapa sih yang paling berpengaruh nih untuk Ibu menyusun aksi perubahan Ibu ini dari mungkin titik nol nih ya sampai sekarang, di luar dari LAN ya Bu, siapa nih yang paling Ibu, wah ini kayaknya harus kita bawa deh, kita ajak buat jadi tim atau mitra strategis untuk aksi perubahan Ibu? Ya Pak, jadi sebenarnya seluruh perangkat daerah ya Pak ya, seluruh perangkat daerah itu menjadi bagian dari tim, terutama di Anjap Pak. Itu proses panjang kami Anjap terakhir kami tahun 2021. Sedangkan di 2021 akhir, lalu lanjut di 2023 itu kami proses nyusun lagi Pak. Karena begitu penyederhanaan birokrasi kan berimbas Pak. Struktur kami juga struktur baru. Aturan-aturan seperti aturan jabatan fungsional maupun pelaksana itu berubah. Jadi perubahan-perubahan itu selama 2 tahun kami rasakan itu luar biasa Pak. Perubahan aturan ya. Kami harus berakselerasi dengan cepat. Dan banyak kami mengerjakan Anjap itu dengan berbagai metode sudah kami lakukan Pak. Mulai dari yang manual. Setelah itu kami bikinkan makro Pak. Bikinkan makro, kami ajarin caranya. Tapi begitu kami lihat hasilnya, masih banyak data-data yang tidak sinkron. Nah maka kemudian pas momen ikut LAN juga, kemudian kita waktu itu memilih antara ada 2 inovasi sebenarnya yang mau kami munculkan, tetapi
ya udah kita ini sama-sama kita pakai sekejap dulu, walaupun mungkin saya bilang kami yang harus bekerja keras karena apa, semua database itu kita harus siapkan Pak, Siap. terutama yang fungsional yang luar Fungsional ya, Bu, biasa, ya, yang banyak ya, Bu. banyak sekali Pak. Oke. Ada nggak resistensi dari mitra strategis Ibu gitu? Ngapain sih harus buat ini nih? Kan kerjaannya Ibu nih. Ibu aja deh. Padahal kan setidaknya kita harus juga punya data ya, Bu ya. Data awal, data SKPD, OPD dan sebagainya gitu ya. Ada nggak tiba-tiba sekejap ini masuk di OPD Ibu atau di OPD orang lain gitu ya? Yang menolak tuh, yang resisten. Kenapa sih minta lagi gitu? Ada nggak seperti itu, Bu? Untuk yang kami hadapin sih tidak Pak, Tidak ya, tapi Bu, ya? lebih ke tim efektif yang harus bekerjanya luar biasa Oke. Pak. Jadi memang kami menyiapkan database-nya itu. Dan begitu ada beberapa memang yang dikonfirmasi dengan perangkat daerah, karena kan sebenarnya semua produknya itu dari kami, misalnya perbub SOTK-nya, uraian tugas segala itu memang dari kami, dan itu yang kemudian kami coba gabungkan gitu, membuat sampai sekian, kalau total tuh ribuan Pak, karena kan jabatan struktural, pelaksana dan ini yang Fungsional. harus disiapkan. Betul. Jadi sampai di fungsional pun memang kami belum bisa menyediakan semua Pak. Total yang kami hitung fungsional berdasarkan surat Menpan itu ada 860. 860. Saat ini kami baru di 663-an Pak. Tapi lumayan dua bulan udah sampai 600 Jadi ya, Bu ya. prioritas yang kukar pakai saja dulu Bukan Pak. pakai Ya dulu. begitu. Oke. Ini gimana nih kiat Ibu nih? Kalau Ibu bilang kan yang penting timnya harus bergerak cepat ya, karena sekejap ini 2 bulan mau kejar target segini. Apa sih kiat Ibu nih untuk tim Ibu sebagai pendorong utama Ibu lah gitu, agar dia mau kerja nih, Bu? Gimana, Bu, kiat Ibu nih? Jadi selama proses diklat di sini ya Pak ya, mungkin sangat merubah tipe bekerja saya Pak. Jadi kalau dulu saya mungkin lebih terfokus bekerja dengan orang yang mungkin yang bisa saya ajak kerja cepat. Kerjasama, oke. Tetapi begitu dengan yang ada ini, kalau hanya mengandalkan yang kerja cepat itu tidak banyak Pak gitu. Siap. Ternyata kita harus membagi. Jadi teman-teman itu saya bagi PIC Pak. Jadi setiap perangkat daerah itu satu orang ada menanganin perangkat daerah berapa orang gitu. Nah dari situ kita membagi tanggung jawab itu sudah mulai Pak. Jadi teman-teman yang dulunya tidak pernah berani tampil di depan atau tidak pernah berkomunikasi dengan perangkat daerah itu mulai kita ajak. Mulai kita ajak untuk bisa berinteraksi dulu. Walaupun ada beberapa kesempatan masih menarik diri, tetapi itu sudah mulai gitu. Jadi begitu perangkat daerah yang dulunya misalnya hanya mengenal di bagian organisasi itu hanya 2-3 orang saja. Begitu mengontak orang yang bukan PIC-nya, saya suruh tidak ini fokus ke PIC-nya. Di hold dulu gitu ya. Jadi proses monitoringnya juga enak. Jadi begitu kami berkumpul, mana progres yang ini, kendalanya di mana. Saat kendala itu yang tidak bisa dihandle oleh staf, maka kami yang akan turun komunikasi seperti itu. Siap. Nah tadi udah Ibu nih kiat-kiatnya udah Ibu sebutin nih. Masih ada nggak kira-kira yang ini ada kerjaan lagi gitu? Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Kira-kira dalam 2 bulan ini aja kan terkadang kan ada klimaks ya, ketika kita sudah kasih beberapa motivasi, kita kasih beberapa edukasi gitu ya, ada titik klimaks nggak dari tim Ibu itu supaya nanti dulu deh? Ada nggak seperti itu, Bu? Kalau ada gimana nih satsetnya Ibu nih? Tim internal ya Pak ya? Ya, tim internal Ibu. Kalau di internal kami memang mungkin nanti selanjutnya akan fokus yang belum saja. Belum saja. Kami saat ini kan tinggal menunggu ini Pak. Juga kami lagi masuk berproses di Menpan terkait standar kompetensi jabatan. Begitu sudah selesai diverifikasi dan dievaluasi apa yang sudah kami susun, nanti kami baru akan mulai mengerjakan lagi penambahan di sekejap. Selanjutnya sih kalau di jangka menengah ini saya sebenarnya jangka panjang Pak, tapi komunikasi sudah kami bangun terutama dengan BKPSDM, dengan tim IT kami juga untuk menyatukan di beberapa integrasi di beberapa, terutama di Simpek dan di Sakipnya seperti itu. Mudah-mudahan terkejar, justru di jangka menengah kami bisa kejar seperti itu. Karena dari komunikasi yang kami bangun, pihak misalnya BKPSDM itu sudah siap menyambut untuk kami ketemu untuk ini ya Pak. Siap. Jadi mitra strategisnya adalah si BKPSDM ya Bu ya. Karena dia
adalah pembina kepegawaian secara di Kutai Kartanegara gitu ya. Oke, dari pimpinan sendiri Bu, gimana ngelihat sekejap? Ya. Luar biasa sih Pak. Siap. Jadi karena memang dari Pak Asisten 3 ya kami Oke. atau Pak Asisten Administrasi Umum, sebenarnya kan beberapa bulan yang lalu Pak pernah bikin kegiatan. Waktu itu Pin, targetmu berapa? Selesai Balikpapan selesai Pak, kami bilang selesai kegiatan itu. Tetapi begitu kami lihat hasil yang di pertengahan tahun kemarin kita laksanakan, ternyata akhirnya saya dengan berat hati menghadap beliau, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan Pak hasilnya. Nah dengan sekejap ini saya sudah laporan kemarin dengan pimpinan Pak, ini jalan 1 minggu, jalan 2 minggu ya setelah kami launching, dokumen sudah kami proses jilid semua Pak. Seluruh perangkat daerah, 59 perangkat daerah. Kemarin saya bawa contoh 1 Pak ya. Contoh 1 gitu ya. Dan itu tebal sekali. Oke, baik. Ini pimpinan udah oke, tim udah Ibu sebutin nih. Next ke depan nih, di jangka menengah apa sih target Ibu setelah ini nih? Ya. Baik, kalau jangka menengah Pak, kami fokus untuk mendapatkan persetujuan instansi pembina, terutama di 3JF yang sebenarnya paling banyak di Kukar. Apa aja Bu? Itu salah satunya analis kebijakan, yang kedua analis SDM aparatur, sama perencana Pak. Perencana. Jadi selama hampir 3 tahun itu belum diurus Pak. Jadi kemarin kami sudah bertemu dengan para JF dan sudah menjalin komunikasi baik dengan LAN, Bappenas, juga sama BKN terkait nyusun matrik. Matrik sudah kami susun, tetapi memang untuk pemenuhan evidennya yang masih on proses seperti itu. Jadi dan kami juga sudah membagi misalnya untuk yang perencana ini nanti teman-teman di Bapeda yang akan mengawal, untuk analis kebijakan ini nanti di bagian organisasi, dan untuk SDM aparatur BKP SDM nanti Pak, nanti yang akan kita satukan. Kalau jangka menengah nanti udah jalan nih Bu, kira-kira kepikiran nggak apa potensi yang akan dihadapi nih, masalah apa lagi yang dihadapi di 2025 nih? Kan kita tahu ya, ada mungkin 2024 udah dengan dinamikanya gitu ya. Di 2025 apa sih potensi yang akan dihadapi oleh sekejap nih inovasi yang Ibu lakukan? Silakan Bu. Mungkin yang potensi ini Pak terkait kelembagaan Pak. Ya. Karena tahun lalu itu sudah berproses 2 kali FGD, Pemda itu diundang oleh Mendagri terkait ada rencana perubahan terhadap PP 18 itu Pak. Jadi dia mengukur kemampuan Pemdanya dulu atau scoring Pemdanya yang kemudian akan menentukan berapa perangkat daerah maksimal yang akan dibentuk. Itu termasuk resisten Pak nanti di Pemda ya. Misalnya saat ini kalau di Kukar nanti setelah dihitung ternyata Pemda kami besar nih, termasuk kategori besar Pemdanya bisa dengan maksimal 35 perangkat daerah, sedangkan kami sudah ada 39. Maka 4-nya nanti urusannya akan melebur, dan itu melebur perangkat daerah atau menyatukan, membagi urusan itu lumayan ini juga Pak, resisten. Karena akan berpola pola kerja, strukturnya belum lagi aset dan lain-lainnya seperti itu. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Kalau dianjapnya mungkin tidak terlalu banyak, tinggal nanti penambahan kompetensi jabatan yang kemudian nanti akan dimanfaatkan BKP SDM untuk menempatkan orangnya siapa yang di situ Pak. Ini udah kita ngomong jangka menengah nih. Kira-kira nih pengembangan apa lagi sih Ibu pengen lakukan nih? Selain sekejap nih, sekejap kan udah matang banget ya. Ada sudah jangka pendek yang Ibu laluin, jangka menengah yang Ibu akan rencanakan ke depan seperti apa beserta dengan resistennya. Apa yang mau Ibu lakukan lagi nih di unit Ibu nih? Di unit ya Pak ya. Kalau di unit kami sebenarnya tahun depan itu berharapnya ajab kelembagaan ini selesai dengan sekejap, kemudian kami depan akan fokus di pelayanan publik sih sebenarnya Pak. Jadi memang keterbatasan kami ya Pak, kami orangnya memang jumlahnya sedikit. Sekarang sudah kami berproses Pak, jadi kami seluruh perangkat daerah kami menggunakan 2 metode pendekatan. Pendekatan yang dari Ombudsman untuk penilaiannya dan juga dari Kemenpan di PEKPP-nya. Jadi kami memadukan bikin kertas kerja itu di beberapa puskesmas, kelurahan, kecamatan kami sudah keliling dan akan menyusul setelah ini perangkat daerah.
Jadi apa yang kami temukan di lapangan itu nanti akan kami jadikan untuk rekomendasi, terutama untuk perencanaan di perangkat daerahnya, misalnya baik dari sisi saprasnya, pengembangan kompetensi pelayanannya, maupun nanti standar pelayanan dan SOP di perangkat daerahnya itu. Oke, baik. Ini udah ada ancer-ancer ke sana gitu ya Bu ya. Nah, kita ini lagi nih Bu. Kalau tadi dibilang sekejap sudah ada mungkin embrio akan lahir di setelah sekejap. Kalau kemarin bagaimana sih caranya Ibu untuk mempublikasi sekejap nih? Untuk mendesiminasikan ke orang gitu ya, atau ke masyarakat kah, atau masyarakatnya gak usah ke masyarakat umum lah dulu. Kita ke internal dulu nih. Gimana cara Ibu mendesiminasikan atau mensosialisasikan cara sekejap ini supaya orang tahu ini punya siapa sih gitu ya. Silakan Bu, gimana cara Ibu kemarin? Sebenarnya sekejap itu dari awal rencana dan mimpi kami itu sebenarnya sudah kami komunikasikan, kami sampaikan. Jadi saat kami proses menyiapkan bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk menjadi database sekejap itu, setiap ketemu dengan perangkat daerah, karena memang kami interaksinya dengan perangkat daerah ya Pak, itu kami sudah sampaikan. Sekejap itu seperti apa, bahkan sebelum launching itu kita sudah sampaikan seperti itu. Beberapa masukan juga yang kami temukan misalnya di perangkat daerah itu kami sudah siapkan nih segala apa, sampai di kami tes dulu aplikasinya. Begitu proses launching itu momennya sih di launching Pak, begitu mereka melihat semua yang dulunya kita mimpikan gitu dan kita kerjakan sama-sama, mereka memang luar biasa ininya menanggapinya. Dan alhamdulillah Pak, kami feedback Pak, jadi dapat feedback dari mereka itu, misalnya ada data yang kami misalnya kelas jabatannya kami salah, sama mereka di feedback Pak. Nah mereka sajikan ini aturannya ini kayak gitu, jadi akhirnya kita bisa perbaikan di situ gitu betul ya, langsung betul, di situ betul, Pak. Jadi ada bahkan aware banget sama data-data itu sekarang. Ada yang masih ini langsung konfirmasi ke kami, langsung diperbaikin seperti itu. Oke, kita bicara di ini dulu deh. Sekejap dulu nih. Ada nggak harapan Ibu untuk sekejap ke depan gitu ya? Akan jadi seperti apa gitu ya? Walaupun sudah mungkin Ibu udah patok nih target jangka pendeknya udah selesai di sini, menengah seperti ini. Apa sih harapan Ibu sekejap untuk Kabupaten Kutaganagara? Ya, sekejap itu nanti harapannya adalah jadi embrio ya Pak, terutama di perencanaan SDM-nya. Jadi semua data masuk di sana, bahkan siapapun nanti pemanfaatan datanya, walaupun saat ini udah berproses ya Pak, terutama data terkait kebutuhan SDM, perencanaannya seperti apa, yang saat ini sudah dimanfaatkan itu untuk beasiswa Pak, kerjasama itu sudah kerjasama tematik, terus untuk pemenuhan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis ini sudah datanya sudah diambil oleh 3 rumah sakit dan dinas kesehatan. Lalu ini kemarin inspektorat juga sudah untuk kerjasama dengan STAN Pak. Kebutuhan untuk ini auditor ya, bahkan nanti teman-teman yang punya kemampuan untuk teman-teman lulusan STAN nanti itu akan diambil dari anak-anak UKAR Pak. Anak-anak UKAR akan seleksi, nanti pola kerjasamanya masih sedang dipelajari, tetapi dasar kebutuhannya itu dari kita. Jadi berharap nanti penempatannya juga Pak, nanti akan rencana ditempatkan juga termasuk di sekolah-sekolah, agar kayak temuan pengelolaan data BOS yang masih kurang itu terselesaikan. Lalu untuk di puskesmas, jadi kita berharapnya tadi nanti tidak ada jabatan fungsional misalnya kesehatan yang masih ngurusin administrasi keuangan. Nah, berharap seperti itu. Jadi itu yang kita jadi membicarakan. Jadi begitu sudah ada yang memang secara teknis ngurusin keuangan, maka dia akan handalnya di situ gitu Pak. Di situ ya Bu. Izin, apa sih kontribusi yang menarik nih yang Ibu rasakan ketika ada di LAN sehingga ide inovasi Ibu itu muncul dan tertata dan termanage bagus nih? Silakan Ibu. Ya, di sini memang kami diajarin ya Pak, terutama memang kepemimpinan itu seperti apa ya. Mungkin dari proses kami terkembali lagi untuk merubah diri sih sebenarnya Pak. Lebih ke yang saya rasakan tuh merubah diri. Bahwa kita ini di levelnya bukan di teknis lagi, tapi antara manajemen dan teknis. Memadukan kemampuan kepemimpinan itu, bahwa bagaimana mewujudkan tujuan, mewujudkan mimpi itu kita nggak akan bisa sendiri selamanya. Kita harus ajak tim, kita harus ajak orang gitu. Dan itu memang lebih baiknya terstruktur sih Pak.
selama ini misalnya kalau saya lebih mimpi saya gimana, caranya gimana gitu. Tetapi tidak terstruktur. Begitu saya dapat pengajaran di LAN kita untuk menyusul milestone yang ada, terus itu lebih terarah Pak. Jadi begitu kita sampai di sini, kita sudah sampai mana, progresnya sampai mana. Lalu di milestone kedua ini sampai mana, seperti itu. Bahkan di pengembangan potensi diri dan tim itu ya Pak ya. Oke, betul. Luar biasa memang saya dapatkan seperti itu. Kedekatan saya dengan teman-teman tim itu juga terbangun Pak. Kalau dulu mungkin orang takut ngomong sama saya. Oke, siap. Seperti itu. Tapi sekarang udah kita ketemu, kita ngobrol gitu. Kendalanya apa? Lalu kita bisa memberikan masukan seperti apa, sehingga tadi sekejap itu muncul menjawab permasalahan kami, menjawab permasalahan teman-teman di perangkat daerah juga, bagaimana mengerjakan anjapnya, dan hasilnya juga akan semua biasa ya. Pemda Kukar rasakan gitu, Pak. Lebih banyak jejaring kerja baru ya Bu Iya, di sini ya iya, Bu Pak, ya. betul. Dari teman-teman dari daerah lain, kabupaten lain, bahkan dari kementerian lain. Betul, ya Pak. Bu ya. Oke, ini Bu terakhir, apa harapan Ibu buat LAN? Harapan buat LAN semakin lebih baik lagi Pak. Siap. Dengan yang ada ini sudah luar biasa Pak. Saya memang belum pernah mendapat pola pelatihan kepemimpinan seperti ini, karena memang awalnya masih adum ya dulunya Pak ya. Jadi begitu dapat di sini nih, banyak hal-hal yang ternyata setelah berkembang sekian tahun ini, pola pendidikannya seperti ini, pelatihannya seperti ini, dan itu luar biasa Pak. Dan semangat teman-teman juga di sini ya Pak. Saya aja lihat semua fasilitator, lihat coach, semangatnya mendampingi itu seperti apa. Terutama teman-teman yang selama ini yang pendukung juga ya Pak ya. Siap. Selalu menyapa dengan ramah, biarpun malam tersenyum. Dan biasanya apa yang saya lihat hal yang baik di suatu tempat, pasti saya akan ceritakan di tempat lain. Ini juga apa yang dilakukan di LAN juga akan kami bawa, terutama di kami sendiri dulu sebagai awal Pak. Baik, terima kasih Bu Vivin atas obrolan kita hari ini. Baik kawan LAN, akhir dari Amira Series 13. Jumpa lagi di Amira yang seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.